Selamat pagi. Welcome back to Cerita Jenita. Hari ini ceritanya mau pergi vaksin sama adik gue. Hola. Jadi kita itu mau vaksin AstraZeneca hari ini. Kita ngerti banget sih banyak orang yang khawatir nih sama si AstraZeneca. Cuman karena kita mau pergi, gue mau pergi kerja di luar kota, bakal naik pesawat 6 kali, terus adik gue bakal nemenin di 2 trip itu. Jadi dia harus naik pesawat juga 4 kali. Jadi kita pikir kayaknya ada baiknya ya punya proteksi daripada nggak ada sama sekali. Sebenarnya sih pengen nungguin Sinopharm, satu vaksin dari China yang katanya efikasinya tuh lebih bagus daripada AstraZeneca. Cuman nggak tahu kapan datangnya. Dan ya udahlah, daripada nggak ada proteksi sama sekali, mari kita sign up for AstraZeneca. Dan nggak nyangka banget, ternyata link yang kita isi ini itu tuh cepet banget dapetnya. Kayak kita isi tuh hari Selasa malam, 12 jam di reply deh kayaknya. Iya bener. Kita isi itu tuh Senin malam. Kita isi tuh Senin malam. Tiba-tiba kemarin Selasa malam itu tuh dikabarin buat datang vaksin hari Rabu. Jadi kayak loh, kok cepet banget. Padahal yang lain itu tuh bisa nunggu sampai kayak seminggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu tuh ada yang belum dipanggil gitu. Jadi kita yang kayak ya udahlah pergi aja since udah dapat opportunity-nya. Jadi let's see gimana kita nanti vaksinnya dan reaksinya. Mudah-mudahan nggak parah-parah amat di tubuh gue dan tubuh adik gue, karena beberapa ada yang bilang bisa demam sampai 2 hari, tapi ada juga yang nggak kenapa-napa gitu. So hopefully kita dapet yang side effect-nya tidak terlalu berat ya dalam tubuh kita. So langsung saja ya, nanti dilihat gimana situasi tempat vaksinnya. See you. Ya, duduk. Iya. Ada dibawa secara rendah. Iya. Udah makan? Udah. Berapa sih? 90 ke 60. Semua nonton dari Akhirnya vaksin sudah selesai. Ternyata cepet banget. Cepat sekali. Sudah we are vaccinated guys. Rapih banget ya. Itu gue cukup shock sih, karena maaf nih agak seuzon sama Indonesia gitu. Tapi ternyata rapi banget. Terus ruangannya ber-AC, puji Tuhan. Jadi nunggunya juga enak walaupun berdiri. Terus udah gitu pada muda-muda ya tadi yang jadi volunteer. Betul. Muda-muda. Terus kebetulan kita dapet linknya itu ternyata dari UMKM. Jadi dari satu organisasi namanya Jakpreneur kalau nggak salah, apa Jakpro gitu. Ya pokoknya antara dua itulah. Nah terus setelah itu pas kita liatin tadi suster sama dokternya, ternyata mereka tuh affiliated sama Rumah Sakit Husada. Jadi semua yang vaksinasi kita, yang tensi darah kita, yang konsultasi gitu-gitu tuh semuanya dari Rumah Sakit Husada. Nah terus kita udah berapa menit ya? 20 menit kali ya? Kita lebih lah coy, setengah jam.
setengah jam udah nggak kenapa-napa sih. Thankfully nggak apa-apa ya. Nggak, belum ada rasa Belum ada rasa pegel, apa-apa. belum ada rasa pusing, belum ada rasa mual gitu-gitu. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, tapi tadi dokternya cukup lumayan sih ngejelasinnya. Jadi dia bilang misalnya kalau mual itu berarti lambung kamu yang kena. Kamu harus minum polisilen atau obat lambung yang lainnya. Misalnya kalau kamu pusing, kamu minum paracetamol Atau panadol biru atau doang. panadol biru. Nggak boleh yang merah. Iya, terlalu kencang tuh yang merah. Nah, terus misalnya kalau tiba-tiba gatel-gatel atau bentol-bentol, minum Insidal atau obat alergi yang kamu cocok gitu. Nah, dia bilang sih antara 3 ini aja nih kemungkinan side effect-nya gitu. Nah, mudah-mudahan nggak diare plus macem-macem ya. Kalau diare dia nggak bilang apa-apa sih ya tadi. Nah, cuman dia bilang itu yang bagus itu kalau Dek amit-amit parah banget, konsultasi sama kita langsung. Kayak di kertas kita tuh ada nomornya gitu, Cek. Lu coba cek. Oh iya deh. ya. Kayak ada nomor Oh gitu. iya bener, ada hotline-nya men. Iya sih, itu kalau beneran kenapa-napa banget deh, amit-amit lah. Iya, amit-amit kenapa-kenapa. Nah, Wow, lumayan banget ya ternyata. Terus sekarang linknya itu tuh udah bisa di bukan linknya. Kemarin, lu sampai miring maaf. Kemarin gue dapat lagi satu link itu tuh dari pemerintah. Jadi 18 tahun ke atas sekarang semuanya udah boleh vaksin AstraZeneca. Kan kemarin ada rumor-rumor tuh katanya di bawah 30 nggak boleh vaksin AstraZeneca. Tetapi nampaknya tidak demikian ya. Gue juga nggak tahu kenapa. Bukan dokter, kurang mengerti. Tapi misalnya kalau teman-teman mau vaksin, udah banyak banget linknya yang bertebaran. Jangan minta link sama aku karena ternyata link punya aku itu tuh cuman bisa sampai tanggal 11 Juni aja. Jadi 11 Juni yang tadi dapat di Pasar Pagi Mangga 2 itu tuh udah nggak berlaku lagi. Jadi mereka akan pindah ke tempat lain yang aku nggak tahu di mana dan nggak bisa isi linknya lagi. Begitu. Jadi nanti kita akan update ya. Katanya sih efeknya akan muncul 9 jam kemudian. Jadi kita lihat jam 7 malam ya. jam 7 jam 8 malam ini gimana. See you. Selamat siang semuanya. Udah jam 12 nih. Yang artinya udah 1 hari abis di vaksin AstraZeneca kemarin. Terus mau update kalian apa yang gue rasain. Jadi lumayan parah sih. Jadi sebelum tidur semalam kayak sekitar jam 12-an gitu gue ngerasa nafasnya mulai agak panas, kaki mulai menggigil. Terus tangan kayak ditonjok sampai biru gitu. Kayak gue cuman matiin lampu padahal kayak gini. Itu sakit banget. Terus yang paling parah adalah gue deg-degan sampai nggak bisa tidur. Gue ngerasa aduh ini side effect yang biasa nggak sih, sampai gue put di question and answer IG. Ya ampun, terus puji Tuhan ternyata nggak cuman gue yang ngerasain deg-degan, karena menurut beberapa dokter kalau gue baca artikel deg-degan itu nggak termasuk di side effect-nya. Tapi ya mungkin tiap orang beda-beda ya, kayak ada yang ngerasa deg-degan, ada yang enggak gitu. Dan kebetulan gue termasuk klaster yang deg-degan nih, yang beneran nggak bisa tidur coy, menyiksa banget sih semalam. Untung pagi ini gue mendingan deg-degannya, jadi tadi gue bangun jam 5 pagi kalau nggak salah, gue baru bisa tidur lagi tuh jam 7 pagi. Jadi ya udah deh, gue baru bobo jam 7 sampai sekarang. Terus semalam gue demamnya sampai 38,5 derajat. Terus sekarang gue mau tes lagi, kayak 24 jam abis vaksin demamnya udah berapa nih suhunya. Wah, mendingan loh, 37,4. Haleluya. Mudah-mudahan nggak naik lagi, tapi kata orang-orang bakal naik turun sampai 3-4 hari ke depan, so we'll see. Dan sekarang gue mau makan karena cukup lapar ternyata. Begitu, jadi see you in the next update. Dadah. Selamat sore guys. Sekarang sudah jam 6:15, jadi kurang lebih 36 jam setelah vaksin AstraZeneca. Yang gue rasakan selama 12 jam ini lumayan parah ya menurut gue, karena panas gue naik turun gitu. Dan setiap kali gue update, panas gue itu tuh lagi turun gitu, karena kalau enggak beneran nggak ada energi, beneran lemah banget, gue hanya terbaring dan selimutan gitu di kasur. Nah terus nggak sekarang sih, tadi pas gue ngecek demam gue memang sudah turun di berapa tuh? Di 37,6. Mudah-mudahan demamnya nggak
naik lagi karena beberapa temen gue udah bilang expect this fever to go up and down for 3 to 4 days. Gila gak sih, kayak tiduran terus selama demam gitu. Jadi mudah-mudahan efeknya nggak berkelanjutan, karena banyak dari teman-teman gue juga yang demamnya cuma sehari, bahkan tidak demam sama sekali. Jadi memang tubuh kita tuh sebeda-beda itu gitu loh setiap orang. And as you can see, belum mandi dari semalam karena masih lemes banget, dan takut aja sih gue kalau kena air nanti malah kayak lebih meriang gitu. Jadi maybe we'll see ya, kayak another 1 or 2 hours kalau panas gue nggak naik lagi, gue akan mandi. Terus kata beberapa temen, mungkin boleh diganti panadolnya jadi panadol hijau misalnya, kalau panadol birunya tuh kurang nendang. Atau ada yang bilang minum sumalgesik atau apa gitu. Ntar gue cek dan let you guys know deh nama si obatnya ini, gue agak lupa soalnya. Jadi sekian update-nya, nanti aku update lagi. Selamat siang, udah 48 jam setelah divaksin. Berasa ya perbedaannya, aku sudah lebih segar guys. Jadi tadi aku barusan cek suhu, aku udah 37,3. Masih sedikit slight fever sih harusnya, karena biasa suhu normal aku tuh di bawah 37. Biasa tuh di 36,5 atau 36,8. Tapi puji Tuhan udah segar sekarang. Walaupun tadi pagi jam 5 pagi aku tuh masih lumayan tinggi suhunya di 38,3 kalau nggak salah. Nah terus itu kebangun dan lumayan nggak enak kebangunnya karena mual, kayak rada mau muntah gitu, cuman bingung apa mau dimuntahin gitu, beneran kayak cuman mual doang. Jadi akhirnya bangun, minum obat lambung buat nggak mual, sama minum Sanol, lalu aku kasih triple protection dengan tolak angin. Nggak tahu sih, kayak berasa apa ya, enak aja gitu minum tolak angin. Terus setelah itu aku baru bisa bobo lagi kayak jam 7, dan pas jam 11 aku bangun, tada, sudah segar guys. Mudah-mudahan tetap segar terus dan demam aku makin turun. Terus apalagi ya yang mau aku update? Oh, semalam aku lapar banget, kayak jam 11 malam atau jam 11.30 gitu, super lapar. Akhirnya aku makan roti. Jarang-jarang sih aku lapar banget gitu, dan laparnya tuh yang sampai agak mahnya sakit gitu loh. Jadi memang si AstraZeneca ini kayaknya cukup buat orang apa ya, kelaparannya itu tuh double gitu loh, sampai beneran mahnya sakit guys. Jadi buat kamu yang mau vaksin Astra, dan misalnya kalau kamu tinggal di kos-kosan, kayaknya kamu harus siapin makanan yang lumayan banyak deh, kayak makanan yang ekstra gitu, karena you can feel hungry like anytime gitu loh. Jadi segitu aja update aku. Mudah-mudahan ini jadi last update ya buat demam-demam aku. Jadi see you in the next video. Selamat siang sobat vaksinku. Ternyata ada update lagi nih. Jadi kan kemarin aku demamnya udah turun tuh ke 37,3. Nah memang gak naik lagi sih, tapi sore menjelang malamnya itu aku agak sedikit pusing gitu. Jadi pas aku istirahat, misalnya nih kalau aku bobonya di posisi kanan, terus aku mau rubah ke posisi kiri, nah itu rasanya ya kayak ada yang deng gitu, kayak lumayan pusing gitu. Jadi minum Sanmol lagi sebelum tidur dan berusaha untuk tidak bergerak gitu. Kalau enggak kan kayak kepalanya pusing gitu, cenut-cenut. Nah akhirnya setelah 2 malam tidurnya kurang nyenyak, semalam tuh aku bisa bobo dengan enak gitu loh. Jadi aku bobo cukup lama malam ini, at least terpenuhilah 8 jam itu. Dan sekarang udah jauh lebih segar, udah nggak pusing, badan ngerasa enakan, dan harusnya udah nggak demam sih. Mari kita cek. Karena ya kita tahu lah ya badan kita when it feels better gitu. See? 36.6, aku udah sehat kawan-kawan, udah nggak demam lagi.
Tapi memang badan itu agak sedikit pegel-pegel. Terus yang tangan sebelah kiri yang abis disuntik itu masih sedikit sakit. Tapi udah, itu aja sih. Mudah-mudahan besok lebih seger lagi ya dari hari ini tentunya. Nah, buat yang nanyain adik aku gimana, apparently dia much better than me. Jadi dia tuh demamnya cuman di hari pertama aja. Jadi pas sebelum tidur juga dia ngerasa demam. Terus setelah itu sempat menggigil, tapi di hari kedua dia udah oke banget gitu. Bahkan di hari ketiga ini dia udah bisa jalan pagi. Memang beda-beda ya ternyata, sebeda itu gitu. Kayak gue 2 hari, adik gue 1 hari. Bahkan ada temen-temen yang nggak ngerasain apa-apa gitu. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih vaksin AstraZeneca nggak ya, this is what we can say to you. Ya, efeknya memang sedikit berat, demam lumayan tinggi buat aku. Bahkan aku denger ada yang bisa sampai 40 derajat dan harus dilarikan ke rumah sakit dan diinfus biar demamnya cepet turun. Tapi other than that, nggak ada efek yang lain gitu loh. Nah, buat kalian yang masih ragu-ragu, masih takut, kalian coba deh baca artikel, karena sebenarnya kayak blood clot gitu atau kematian karena vaksin sebenarnya nggak begitu ceritanya gitu. Bahkan blood clot itu tuh hanya terjadi 4-8 orang dari 1 juta orang loh. Bayangin, seminim itu sebenarnya reaksi blood clot di dalam diri kita. Nah, jadi mendingan vaksin sih menurutku. Merek apa aja oke. Aku tekanin di sini AstraZeneca karena pada takut, dan aku sendiri memutuskan untuk vaksin karena aku mau terbang minggu depan. Jadi lebih baik kita memproteksi diri kita sendiri, since kita denger ya makin tinggi nih kasus di DKI Jakarta dan sekitarnya gitu loh. Jadi segitu aja. Semangat teman-teman yang mau vaksin, terutama AstraZeneca. Makan yang banyak pokoknya. Terus udah kayak gitu, apalagi ya, makan buah, minum yang banyak sampai kembung, sampai pipis-pipis. Itu helps katanya buat nurunin panasnya. Terus udah kayak gitu, makan makanan yang berprotein, kata dokter kayak gitu. Jadi jangan makan Indomie aja ya guys, makan makanan yang berprotein, tahu, tempe, daging gitu. Nah, segitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Stay healthy, mari kita divaksin biar pandeminya cepat kelar, biar herd immunity-nya membesar dan kita nggak perlu deh ya khawatir lagi. So, see you in the next video. Have a blessed week ahead, everyone. Dadah!